Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zevanya Lovenza Kamia. Saya dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Public Relations. Dengan nomor induk mahasiswa 211-201166. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Drs. Syaiful Halim. Sebelum memasuki 3 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami secara bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka dari itu, aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan secara 2 cara, yaitu yang pertama secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti informasi yang diberikan. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu, seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, atau lain sebagainya. Lalu, berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi tertulis. Perbedaannya adalah komunikasi verbal atau disebut juga dengan lisan merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Misalnya, melakukan meeting dengan klien atau wawancara kerja atau 2 orang yang sedang berbicara. Lalu, pengertian dari komunikasi tertulis yaitu komunikasi dengan media yang tertulis atau biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah media. Contohnya, melakukan chatting melalui WhatsApp atau Messenger atau BBM. Lalu untuk yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan maksud dan tujuan. Kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam proses penyampaian pesan atau informasi. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud diantaranya adalah pidato, pemberian saran dan kritik, memberikan perintah, memberikan ceramah, serta wawancara. Lalu, komunikasi juga terbagi berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Perbedaannya adalah komunikasi internal itu dia komunikasi yang berada dalam batas ruang lingkup organisasi di mana interaksinya hanya terjadi antara individu di dalam organisasi itu saja. Lalu untuk organisasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi publik, misalnya jumpa pers, pameran, atau publikasi maupun program televisi. Dalam berkomunikasi, memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat kendali, lalu yang kedua, sebagai alat motivasi, dan yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Dan untuk komunikasi sendiri memiliki tujuan-tujuan. Yang pertama, agar komunikator dimengerti oleh komunikan, lalu agar dapat mengenal orang lain, serta saling bertukar pikiran, ide, maupun gagasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya yang dapat saya mulai dari komunikasi kelompok. Pembahasan tentang sistem komunikasi kelompok akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan klasifikasi kelompok, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok, dan bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Kita awali dengan pembahasan tentang klasifikasi kelompok, bahwa orang-orang yang berkumpul di tempat keramaian disebut juga dengan agregat, bukan kelompok. Agregat akan menjadi kelompok setelah ada kesadaran pada anggota-anggotanya karena adanya ikatan yang sama yang menyatukan mereka. Berbeda dengan agregat
Kelompok mempunyai tujuan dan organisasi, tetapi tidak selalu formal, dan melibatkan interaksi di antara anggota-anggotanya. Berikut ini tanda psikologis kelompok, yakni yang pertama, anggota-anggota kelompok merasa mereka saling terikat dengan satu sama lain. Lalu yang kedua, nasib anggota-anggota kelompok saling bergantung sehingga hasil setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain. Lalu ada beberapa klasifikasi yang bisa digunakan untuk memahami keberadaan kelompok secara dikotomi kelompok, yakni kelompok primer sekunder. Yang pertama, kelompok primer itu yaitu ikatan emosional dengan keluarga, tetangga kawan sepermainan, tetangga sekompleks, kualitas komunikasi bersifat dalam dan meluas, komunikasi bersifat personal, dan komunikasi lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, serta ekspresis dan informal. Lalu yang kedua, kelompok sekunder menjelaskan yaitu ikatan emosional tidak terlalu kuat, tidak terlalu akrab, dan tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Hubungan bersifat impersonal, komunikasi lebih menekankan aspek isi daripada aspek hubungan, instrumental dan formal. Lalu yang kedua, kelompok in-group dan out-group. In-group itu kelompok kita, bisa kelompok premier, dan bisa kelompok sekunder. Perasaan diungkapkan dengan kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerjasama. Dalam lingkaran in-group, kita terikat dalam semangat, kekitaan atau we-ness, atau disebut kohesi kelompok, cohesiveness. Lalu yang kedua, kelompok out-group atau kelompok mereka. Untuk membedakan in-group dan out-group, kita membuat batas boundaries berupa lokasi geografis, suku bangsa, pandangan atau ideologi, pekerjaan, profesi, bahasa, status sosial, dan keakraban. Lalu yang selanjutnya yaitu kelompok keanggotaan atau rujukan. Kelompok keanggotaan menentukan serangkaian perilaku bagi para anggota-anggotanya. Kelompok rujukan, jika kita menggunakan kelompok sebagai teladan, maka menjadi rujukan yang positif untuk kita. Sebaliknya, jika kita menggunakan kelompok bukan sebagai teladan, maka menjadi rujukan negatif untuk diri kita sendiri. Lalu, fungsi kelompok rujukan itu sebagai komparatif, normatif, dan perspektif. Poin-poin dalam nomor 1 kelompok-kelompok ini, yang pertama, hubungkan pesan pada kelompok rujukan positifnya. Kedua, memperhitungkan relevansi pesan dan nilai kelompok rujukan. Ketiga, memperhitungkan standar perilaku kelompok keanggotaan. Keempat, suasana fisik memungkinkan mendahulukan satu kelompok rujukan daripada kelompok rujukan yang lain. Dan yang terakhir, kelompok rujukan positif dapat dikutip langsung dalam pesan. Dan selanjutnya, kelompok deskriptif dan preskriptif. Yang pertama, kelompok deskriptif, klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah atau mengelompokkan. Kelompok berdasarkan tujuannya dalam rentang kontinum. Yang pertama, kelompok sepintas, kedua kelompok katarsis, ketiga kelompok belajar, keempat kelompok pembuat kebijaksanaan, dan yang terakhir kelompok aksi. Lalu kelompok preskriptif yaitu klasifikasi kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Berikut ini rincian pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu konformitas atau conformity, yang artinya perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Singkatnya, fenomena konformatif ini adalah pengaruh kelompok akibat pendapat mayoritas. Sementara, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas adalah faktor situasional atau bisa disebut juga dengan kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, serta karakteristik. Lalu yang kedua yaitu fasilitas sosial yang dapat diartikan sebagai menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton oleh kelompok. Kelompok memperoleh pekerjaan sehingga terasa menjadi lebih mudah. Kehadiran kelompok bersifat fasilitatif bila pekerjaan dilakukan berupa
pekerjaan keterampilan, dan sebaliknya kelompok mempersulit pekerjaan yang bersifat nalar dan penilaian. Lalu yang terakhir, polarisasi, yaitu menanggung resiko dalam suatu kelompok, di mana implikasi polarisasi adalah kecenderungan ke arah ekstremisme menyebabkan peserta menjadi lebih jauh dari dunia nyata, mendorong ekstremisme dalam kelompok, gerakan sosial, serta politik. Lalu faktor situasional yang mempengaruhi keefektifan kelompok yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, karakteristik kelompok hubungan antara ukuran kelompok dan prestasi kerja kelompok tergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok, tujuan kelompok, dan distribusi kelompok. Tujuan kelompok itu adalah tujuan kolektif atau masing-masing anggota bekerja sejajar dengan yang lain, tapi tidak berinteraksi, dan tugas interaktif yaitu anggota-anggota kelompok yang berinteraksi secara terorganisasi untuk menghasilkan produk, keputusan, atau penilaian tunggal. Bila tujuan kelompok kegiatan bersifat konvergen, hanya diperlukan kelompok kecil supaya sangat produktif. Sebaliknya dengan tujuan kelompok yang bersifat divergen. Lalu yang kedua, jaringan komunikasi. Bentuk hubungan kelompok berupa roda atau lingkaran. Roda bentuk hubungan yang memuat dari seluruh jaringan komunikasi guna menghasilkan produk kelompok yang tercepat dan terorganisasi. Sedangkan lingkaran, bentuk hubungan dengan yang paling memusat adalah yang paling lambat dalam memecahkan persoalan. Lalu yang ketiga yaitu kohesi kelompok atau group cohesiveness adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Faktor ini ditunjukkan dengan semangat kelompok yang tinggi, hubungan interpersonal yang akrab, serta kesetiakawanan yang tinggi dan perasaan kita yang tinggi. Dan yang keempat yaitu faktor personal adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi dalam kelompok tersebut. Selain faktor personal, proses komunikasi juga dihadapkan pada faktor personal yang mempengaruhi keefektifan kelompok, yakni kebutuhan interpersonal, kedua proses interpersonal, dan terbagi menjadi dua, yaitu tindak komunikasi dan peranan. Tindak komunikasi, bila kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi. Dan peranan dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu menyelesaikan tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang baik, atau hanya menampilkan kepentingan individu saja. Lalu untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Kelompok tugas itu kebanyakan berupa pernyataan yang tidak setuju, dukungan pada pendirian masing-masing, dan biasanya menghubungkan diri dengan pihak yang pro dan kontra. Lalu kelompok pertemuan itu biasanya model Venice dan Shepard kelompok. Pertemuan bukan saja dapat membantu pertumbuhan diri, tetapi juga mempercepat penghancuran diri dengan tahapan. Dan yang terakhir, kelompok penyadar, yaitu dia sebuah identitas kelompok melalui polarisasi, menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok, dan menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner lainnya. Lalu untuk yang kedua, komunikasi kelompok preskriptif. Klasifikasi dari kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu format diskusi dan sistem agenda pemecahan masalah. Merangkum hasil pembahasan seluruh materi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa dalam konteks proses komunikasi, kelompok pun memiliki peranan penting. Bahkan dalam konteks psikologi komunikasi, kita mesti mencermati keberadaan sistem komunikasi kelompok sebagai salah satu unsur yang akan menunjang keberhasilan target komunikasi efektif. Masih dalam kaitan pembahasan psikologi komunikasi secara keseluruhan, maka kita dituntut mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh unsur-unsur komunikasi. Faktor-faktor interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi realitas virtual, termasuk juga adiksi internet pada unsur search, faktor psikologi pesan pada unsur message, faktor sistem komunikasi massa pada unsur channel, juga faktor-faktor interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi realitas virtual, termasuk juga adiksi internet pada unsur receiver.
Lalu untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya mengenai komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Dan itu ungkapan menurut seorang tokoh bernama Bittner. Lalu menurut Gepner, dia mengatakan bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Lalu, konsep kunci yang dihadirkan kedua batasan di atas adalah pesan, media massa, sejumlah besar orang, produksi, distribusi, teknologi, lembaga kontinu, heterogen, anonim, serentak, dan sesaat. Dengan memperhatikan unsur-unsur proses komunikasi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang unsur-unsur proses komunikasi massa terdiri atas torch berupa lembaga, message berupa pesan yang diproduksi dan didistribusikan secara kontinu, serentak, dan sesaat. Channel berupa media bekerja berlandaskan teknologi dan receiver berupa sejumlah besar orang yang heterogen dan anonim. Terdapat 4 tanda komunikasi massa. Yang pertama, tidak berlangsung secara langsung, artinya harus melewati media teknis. Kedua, bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi. Ketiga, bersifat terbuka, artinya ditunjukkan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim. Dan yang terakhir, mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Lalu, terkait pembahasan tentang sistem komunikasi massa, kita akan dihadapkan pada 4 persoalan. Yang pertama, pengendalian arus informasi, di mana mengendalikan arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima. Lalu yang kedua, umpan balik atau feedback, yaitu metode mengontrol sistem. Umpan balik diartikan sebagai respon, peneguhan, dan servomekanisme internal. Dan yang ketiga, stimulas alat indera, yaitu pengaruh yang berbeda-beda dari media massa karena perbedaan stimulus alat indera yang ditimbulkan. Dan yang keempat, proporsi unsur isi dengan hubungan. Pada komunikasi interpersonal, unsur hubungan sangatlah penting. Sedangkan pada komunikasi massa, unsur inilah yang paling penting. Lalu, ada salah satu tokoh yang menyampaikan mengenai penjelasan tentang komunikasi massa, yaitu Dennis McQuail. Dia berkata bahwa komunikasi massa sebagai berikut, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada kesepakatan, lalu yang kedua, sudah jelas. Ketiga, makin sempurna monopoli komunikasi massa. Keempat, dilihat dari sejauh mana suatu persoalan dapat mempengaruhi media komunikasi. Yang kelima, pemilihan dan penafsiran isi oleh khalayak yang dapat dipengaruhi oleh pendapat dan kepentingan. Dan yang kelima, sudah jelas juga bahwa struktur hubungan interpersonal pada khalayak mengantarai arus komunikasi, membatasi dan menentukan efek yang dapat terjadi. Kerangka teori pertemuan khalayak dengan media teori dari Defler dan Ball sebagai berikut. Yang pertama, perspektif perbedaan individual. Kedua, perspektif kategori sosial. Lalu, komunikasi massa memiliki efek, yang itu perspektif hubungan sosial yang menekankan pentingnya peranan hubungan sosial informasi yang mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Lalu, selain itu dikenal juga pendekatan motivasi dan uses and gratification. Model uses and gratification memandang individu sebagai makhluk suprarasional dan sangat selektif. Asumsi model ini sebagai berikut. Khalayak dianggap aktif dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Lalu yang keempat, banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. Yang kelima, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayaknya. Lalu, teori perpanjangan alat indera, dia menjelaskan bahwa terdapat tokoh yaitu Stephen Hawking mengatakan bahwa efek hadir komunikasi massa terbagi menjadi yang pertama, efek ekonomis terkait produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media massa. Kedua, efek sosial yang berkaitan dengan perubahan pada struktur atau interaksi sosial. Ketiga, efek pada penjadwalan kegiatan berkaitan dengan perubahan kegiatan masyarakat. Keempat, efek pada penyaluran. Kelima, efek pada perasaan orang terhadap
Kesimpulannya, atas beberapa penjelasan tersebut bahwa sebagian besar dari kita menerima terpaan media massa dengan segala efek yang diboyongkan. Karena itu, ketika proses komunikasi berlangsung, sesungguhnya baik storage maupun receiver mendapatkan pengaruh personal dari media massa. Faktor personal juga akan mempengaruhi kualitas proses komunikasi kita. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga video yang telah saya buat ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikologi komunikasi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.